Selamat pagi teman-teman. Hari ini mempersiapkan diri untuk mobil Endang Sukamti. Big Mamba. Selamat pagi. Hari ini bersiap diri untuk melakukan perjalanan panjang berpetualang. Jadi beberapa teman diver menyarankan untuk aku untuk pergi ke Chamber dulu, karena di trip ke depan ini aku akan banyak melakukan penyelaman dan melihat profil di belakang banyak sekali jadwal menyelam. Ya alangkah baiknya untuk kesehatan juga, setiap 3 bulan atau 5 bulan sekali kita harus pergi untuk terapi oksigen. Terapi oksigen itu adalah, kalau dari pengertiannya sih, nanti terapi oksigen yang dilaksanakan dalam ruangan hiperbarik atau chamber. Oksigen yang kita pakai nanti oksigen 100%, nanti masuknya lewat dihirup, jadi pakai masker. Terus nanti dilakukan dalam ruangan hiperbarik atau chamber hiperbarik, yaitu ruangan yang nanti kita set tekanannya sama dengan tekanan di kedalaman 14 meter di bawah permukaan air laut. Sebenarnya sih ada beberapa manfaat ya, indikasi manfaatnya. Yang pertama untuk medis. Untuk medis ada beberapa. Jadi untuk diabetes itu sebenarnya kan oksigen fungsinya untuk menghasilkan energi paling utama dalam tubuh. Jadi misalnya kalau kita gambarannya, kalau kekurangan oksigen pas lari, lama-lama kan oksigennya kurang, jadi di kaki rasanya pegel. Nah itu nanti proses penghasilan energinya nggak pakai oksigen lagi. Jadi nanti ya timbul asam laktat di otot, kayak capek-capek, pegel-pegel. Itu efek sampingnya kalau kurang oksigen. Jadi fungsinya yang pertama untuk menghasilkan energi lebih efektif. Terus untuk penyembuhan luka juga bisa di sini. Kalau untuk BM juga nanti bagiannya lebih seger badannya. Terus untuk membantu menangani gangguan yang di pendengaran, misalnya telinga berdenging, tuli mendadak, terus vertigo, tapi vertigonya yang sedang tidak serangan. Nah, jadi untuk istilahnya untuk menekan angka kekambuhan. Terus untuk pasca stroke, jadi pasien-pasien yang mungkin dengan kelemahan anggota badan juga bisa dibantu. Terus untuk anak autisme juga bisa untuk meningkatkan konsentrasinya. Nah, kalau sesuai dengan hukum fisika, jadi nanti semakin tinggi tekanan, jumlah gas yang larut dalam cairan, dalam hal ini oksigen yang larut dalam plasma darah itu akan semakin meningkat. Jadi nggak cuma oksigen dalam sel darah merah saja, tapi oksigen yang dalam cairannya juga akan meningkat konsentrasinya. Terus ini ada terapinya juga ada beberapa larangan, jadi nggak semua orang bisa masuk. Yang pertama, punya tekanan darah tinggi lebih dari 160/100. Kalau di bawah itu masih bisa masuk. Terus tidak sedang batuk, pilek, radang, asma, pokoknya kayak di pesawat itu. Oke. Bersih dari luar sampai gendang telinga, bersih. Terus sedang tidak demam. Kalau wanita yang sedang tidak hamil. Sedang haid hari berapa? Kedua ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi beberapa pengalaman sih akhirnya jadi cepet ini. Nggak apa-apa, cepet selesai. Mau liburan. nah setelah itu, karena nanti kepergianku ini di daerah yang banyak penyebaran nyamuk malaria, untuk itu pasti udah nebak nih perginya mau kemana. Rahasia. Pergi ke suatu tempat untuk menjalankan beberapa misi. Misi yang pertama adalah untuk Endang Sukamti, yang kedua untuk pariwisata, yang ketiga untuk bikin karya. Beberapa teman di sana menyarankan untuk aku pergi ke dokter konsultasi supaya ada penanggulangan, antisipasi dulu gitu. Diantarin istri itu paling cerewet. Pokoknya kamu sebelum pergi harus. Aku tuh kemarin nggak tak minum obatnya karena ya memang ujungnya belum. Sebenarnya aku tuh udah pilih kalau bentrok jadwalnya. Itu disimpan karena obatnya sama. Nggak masalah beli obat lagi, tapi kan obatnya sama. Berarti kan apa yang direkomendasikan saudaraku itu udah benar. Kamu aja yang ngeyel. Kenapa harus ke dokter? Karena kita harus konsultasi. Kalau zaman dulu ada suntik vaksin malaria, sekarang sudah nggak ada lagi. Sekarang tuh lebih ke pengobatan. Nah, karena obat itu harus dikonsumsi terus. Konsumsi itu katanya hampir sebulan loh, Pak. Malaria untuk kita wisatawan yang mau ke daerah endemis
Nanti konsumsinya biasanya pakai doxycycline 100 mg, bisa diminum minimal 3 hari sebelum keberangkatan sampai nanti 4 minggu setelah. Dia, kalau dokternya itu memang antisipatif. Kenapa harus ke dokter? Karena memang itu ternyata harus dicek kreatin, SGPT, SGOT segala macam. Pas giginya. Udah tak desain gitu. Jadi nyeblosnya pas gigi. Tahan sebentar ya. Yuk, tarik nafas. Ya. Tekan-tekan, nanti saya tes. Ya itu benar. Saudaraku berasumsi bahwa oh kamu tuh hidup sehat. Oh iya. Padahal kan enggak. Sehat ya. Padahal kan kamu kurang minum air putih. Karena tiap hari kamu minumnya teh OO sama teh OA. Ya enggak? Ureonya bagus. Kreatinnya naik sedikit. Apanya? Kreatin, Min. Biasa malam tahun baru. Ya, ya. Ya sudah. Malaria nyamuk tuh. Iya, malaria itu penyakit yang nggak bisa sembuh. Dia itu parasit. Jadi bukan virus juga, dia parasit. Nyamuk nyuntik gini, celut. Nanti di sini dia bertelur, masuk ke dalam darah. Minum air putih dulu. Nanti hamil 3 jam minumnya ya. Oke, siap. Hamil 3 sebelum keberangkatan minum, terus minum terus satu hari. Saya satu toko ya. Insya Allah. Sudah dikasih tahu istrinya jangan minum itu tiap hari. Enggak cuma habis satu kotak. Lah ini kok bleber toh? Kita ngomongin Ya, masalah malaria. Aku juga memberikan informasi bahwa nggak baik minum kayak gitu terus. Ya kamu bikin sendiri aja dari berita. Udah sampai.